Remaja, ketemu lagi di special playlist edition Hotel Borobudur with Explore Imaje. Dan kali ini, happy hour kali ini adalah happy hour Jennifer Maje X Hotel Borobudur with Angganggo. Gila, lu bawa supporter berapa banyak sih? Kata yang nonton, siapa ini? Sampai dia digedein lagi, digedein. Sampai dia beli TV yang lebih besar. Gak kenal gue. Tetap gak kenal siapa ini. Capture. Googling gak nemu juga. Oh, coba cari Enggok ganteng lo. Angganggok, siapa yang gak kenal Angganggok sih, ya kan? Jen, banyak Jen. Ya udah, sekarang lu perkenalkan diri lu, jadi Angganggok nih siapa sih? Saya bukan siapa-siapa pokoknya. Cuman gitu. Saya temannya Jennifer aja, Jen Maje aja nih yang memang sangat luar biasa. Tiba-tiba diundang ke sini untuk nemenin dia untuk ngobrol-ngobrol. Ya udahlah. Kebetulan kalau saya kan anaknya gampangan. Cuman ada apa di sana Jen? Ada pizza sama wine. Oke, berangkat. Ya udahlah, makan ngobrol-ngobrol ya udahlah ya. Yang penting ada makanan yang gratis. Pizza gratis ya kan. Tapi pizza kali ini disediakan tetap dari Churchill Wine and Cigar Bar. Wih, coba kita cheers dulu. Ini kita romantic dinner banget. Padahal ini happy hour loh judulnya loh. Romantic dinner tapi ini versi Jennifer Maje X Angganggo. Versi Jennifer Maje. By the way, how are you? Apa kabar? Fine, thank you. Gue senang banget ngeliat Jennifer Maje dengan konten-konten barunya sekarang. Support ya? Support banget. Udah subscribe belum lo? Oh, luar. Dulu handphone lo subscribe. Oh, jujur yang gue subscribe tuh Cocomelon, nggak sih? Pingpong gitu. Anak-anak gue semua isinya. Ya ampun, Gok. Jadi. Tapi gue senang lah, gue senang ngeliat lu, wah luar biasa nih. Tiba-tiba saya nih ya, gue manggilnya apa sih kalau ke? Oh, kesayangan Maje. Ini tiba-tiba kesayangan Maje. Saya ini orang yang punya Vespa klasik. Saya main Vespa udah lama, ya. Dan saya suka banget. Kemarin ada Vespa World Day, saya aja nggak datang. Tapi seorang Jennifer Maje ada di sana berhari-hari loh. Loncat sana, loncat iya, sini. dari hari pertama gue bilang, lu sejak kapan lu jadi anak Vespa? Kecemplung. Emang lu pernah ngerasain panas-panasan dorong Vespa? Iya, dorong sih enggak ya, maaf. Mohon maaf, didorongin. Dibonceng Vespa juga sekali-sekali maunya. Tuh, kan? Iya ya, ingat ya pas Vespa World Day itu ya. Pinggok, komen gue, enggak, lu nggak kesini. Harusnya lu datang. Harusnya gue sih datang, cuman ya lu tau lah, sekarang kan kesibukan gue sangat luar biasa, Jen. Oh iya, sibuk banget ya. Jabatan baru apa? Nah, Pinggok, itu keren banget loh acara itu. Gue aja ya yang baru mengenal dunia otomotif. Akhirnya gue, wow, keren banget acara itu. Mereka bersatunya, solidaritasnya, militan banget ya kalau Vespa itu. Karena kan Vespa tuh ada tagline-nya kayak satu Vespa 1 juta saudara. Yes, bener banget. Ya kan? Itu yang gue rasain sih, Gok, di situ. Jadi ya gue tuh orang yang gue suka Vespa dari zaman SMA. Hari-hari lo pakai Vespa nih? Hari-hari sekarang lagi enggak. Tapi kemarin-kemarin tuh gue hampir setiap hari pakai Vespa. Cuman karena kesibukan yang memang harus ke sana kemari, terus umur juga ya. Gitu lama-lama udah kayak touring dari tiap hari tuh jauh banget sih nggak pulang nyampe tuh akhirnya. Karena kan gue masih Vespanya gue lebih suka Vespa klasik kan. Klasik ya? Iya, jadi akhirnya dan sukanya tuh ada tanah. Gue nggak ngerti mesin. Oke. Gue cuma suka make. Jadi kalau udah mogok, udah kelar gue. Udah, lo tinggal nungguin yang naik Vespa lewat, bantuin lo ya? Tapi pernah nggak kejadian kayak gitu? Pernah. Tapi kan gue kadang-kadang gengsi. Jadi sebagai anak Vespa tuh kadang-kadang gengsi kalau misalnya kita nggak ngerti mesin. Jadi misalnya ada yang lewat nih, mogok bang. Enggak, lagi nungguin teman gitu. Karena gengsi lebih tinggi daripada butuh pertolongan ya. Iya cuy. Karena gue ya itulah Vespa itu oke lah. Jadi, tapi pengalaman memorable lo tuh apa yang paling lo inget saat lo pakai Vespa sih? Ya gue apa ya banyak sih Jen, karena gue pernah touring ya orang teman-teman yang
suka main Vespa pasti pernah touring juga. Cuman gue nggak pernah jauh. Cuman ya itu memorable gue adalah segitu eratnya persaudaraan antara pengguna atau pengendara Vespa itu. Anak-anak Vespa itu sendiri ya, Iya. pengendara Vespa itu sendiri ya. Yoi. Tapi itu karena dari bokap nggak? Apa bokap dulu kayak Enggak, Vespa? gue emang gue lebih suka yang klasik-klasik kayaknya. Jadi lu bener-bener lu sendiri, bukan karena lu lihat bokap lu Enggak. pakai, gitu-gitu, Justru gue dulu nggak mau beli Vespa SMA kuliah itu karena gue pikir itu ribet. Karena gue nggak ngerti mesin, jujur. Gue ngerti mesin. Jadi pas ternyata udah agak dewasa terus gue ketemu, enggak kok nggak ribet, gini-gini kan udah ada bengkelnya. Oh ya udah aman. Jadi gue cuma nitip ke montir gue, jangan sampai mogok. Kalau sampai mogok, lu nyamperin gue di mana aja. Iya, oke siap gitu. Tapi serius deh, kan di antara segitu banyak motor, kenapa Vespa? Nggak tahu ya bentuknya sih. Dan Agak old school gitu kayak muka lo. Betul. Dan gue tuh ngerasa ya, lu kalau kayak ngebayangin jalanan kosong, dengerin musik, naik Vespa klasik tuh enak banget, iya kan? Okay. Tapi pada kenyataannya, apalagi di Jakarta, kecuali hari Minggu ya, nggak enak, asli. Nggak seindah itu, Bambang. Tapi nikmat sih, tantangannya enak. Ya, iya, bener ya. Justru lebih nikmat gue pakai Vespa klasik. Wow, jadi berapa cewek yang udah lu boncengin? Ya 35. Enggak, satu. Ya ilah. Cuman istri gue. Ih, jawaban aman situ ya kan. Cheers dulu. Jawaban aman banget. Tapi beneran cuman bini gue yang pernah gue boncengin naik Vespa. Iya bener. Kok? Oke, yang ketahuan. Enggak, yang lain bukan yang lain emang. Jadi gue pertama kali suka Vespa, pertama kali juga pacaran sama bini gue ini. Oh, wow. Jadi ya terus ternyata dia juga suka juga. Jadi dia senang banget dibonceng Vespa. Jadi gue pernah jauh boncengan Jadi sampai sekarang. Jadi makanya gue mau beli Vespa klasik tuh izinnya gampang. Dia setuju aja. Karena dia tahu gue suka dan dia juga ya udah aman gak apa-apa. Wah, istri lu juara tuh. Jadi dia ada bersama lo dari saat lo pakai Vespa sampai sekarang lo pakai Bentley. Itu amin. Amin. Doa, ya kan? Iya. Lo pokoknya ke Jennifer Maje didoain. Bentley itu apa sih? Itu loh Bentley yang kayak bom-bom kehidupan itu. Iya. Amin. Kan amin ya. Gua sambil makan nggak? Iya boleh. Sambil makan. Ini mau disuapin? Boleh. Ya. Daripada nanti yang pertama kali pakai Vespa marah. Oh, enggak dong, bini gue mah. Gue aja tahu. Aman ya? Aku diajakin Jen, oke. Oh gitu. Karena bini gue tuh selalu gue update soal gue tuh banyak teman-teman gue cewek tuh banyak. Oh iya lo cerita ya. Iya kan, terus, jadi bini gue tahu gue mau ngapain aja. Jadi kayak, aku diajakin nginep sama Jennifer Maje, oke gitu. Jadi bini gue nggak apa-apa gitu. Gimana? Enggak ya? Enggak ya? Nginep di Hotel Borobudur ya? Iya, soalnya kan tiba-tiba di mana syutingnya di Hotel Borobudur? Bisa aja pura-pura syuting nih, padahal mau ngajakin yang lain pasti. Kalau cek location, coba send location. Bener kok di Hotel Borobudur ya kan? Dasar. Yuk makan dulu. Ini gue masak sendiri buat sendiri. Waduh. Ya bener. Ini Italian banget ya? Ini Italian. Hari ini kita menunya. Kapan ini tanyanya kapan? Gue mau sombong nih, karena gue mau. Ini apakah? Gue sombong nih. Karena gue mau istri gue tuh lagi hamil. Oke. Lagi. Jadi gue ada baby moon lah sebenarnya. Oke. Jadi rencananya gue in September ini gue ceritanya mau datang ke negara Eropa. Aslinya Itali si dong. pizza ini nih. Italia. Jadi gue pengen tahu nih. Oke. Ini kita tanya secepat mungkin kok. Enggak, karena gini, gue harus belajar dulu makan pizza kan. Di sana kan makannya pizza doang, nggak ada nasi uduk kan. Ih gila ya, pas banget gue ngajakin lo kan. Ini gimana sih makannya gimana Jen? Makannya gimana? Buka mulutnya, buka gigit. Gigitnya harus manis gitu nggak? Manis. Pakai sini, terus gini. Jangan kena gigi. Jangan kena gigi. Oh emang ngapain? Kalau jangan kena gigi. Oke ya. Gitu enggak ceritain dong awal karir lo tuh sebenarnya gimana sih? Lu beneran nih pengen nanya awal karir gue? Serius bener? Karir gue nggak ada apa-apanya. Jadi dia tuh orang terlalu humble. Bukan maksudnya ya jujur awal karir gue akhirnya bisa sampai ya mungkin agak dikenal sampai sekarang ini.
awalnya memang gua di dunia broadcast, di dunia radio. Oh, radio ya lo ya? Jadi gue pertamanya penyiar di 2001 di Bandung, di Ardan. Sampai ya sekarang akhirnya gue pindah udah sampai Jakarta juga masih siaran juga sekarang juga. Terus mungkin orang sekarang mulai banyak kenal ya gara-gara podcast Mas gitu. Tapi awal karir gue di dunia radio. Radio ya. Iya. Radio, nge-MC segala macam. Gok, podcast Mas tuh udah berapa lama ya? Udah berapa tahun ya? Oktober ini mau 3 tahun. Oh, 3 tahun. Kita baru banget jadilah gitu. Iya. Ya, 3 tahun udah oke lah. 3 tahun. Jadi podcast Mas 3 tahun tapi akhirnya gua ambil makan nggak apa ya? Nggak apa-apa dong, santai aja gue sambil nge-live. Akhirnya kita bikin sebuah perusahaan kayak network podcast network gitu. Namanya Podcast Mas Asia. Oh iya. Itu sudah ya berdiri sebagai perusahaan itu dari 2020 kayaknya. Baru jadi perusahaan. Itu di dalam perusahaan itu apa aja kok? Jadi gue entertainment semua. Iya, jadi gue lebih fokus sekarang ini masih ke audio konten. Jadi gue meng-create audio konten ya kayak buat di podcast segala macam. Terus juga gue lebih ya content creator lah intinya. Gue mau manage podcast juga gitu. Oh oke. Tapi lebih ke audio. Lebih kan sebenarnya kan kalau podcast itu basically sebenarnya podcast itu audio konten. Tapi sekarang karena seiring berkembangnya zaman dan teknologi, akhirnya banyak juga orang yang bikin podcast terus di videokan. Di videoin. Betul. Ya kayak yang kita lagi lakukan sekarang iya. ini, ya kan? Iya. Gitu. Ayo nggak makan lagi, enak nggak pizzanya? Enak kan? Jadi nah, ini orang Indonesia. Makan pizza harus pakai saus chili powder. Harus pakai saus sambal. Tapi nggak apa-apa, Jen. Ya lu jangan jadi malu. Oke, jangan jadi malu. Tapi emang biasa begitu kan. Katanya kata teman gua, lu nggak boleh kalau misalnya di luar negeri lu makan tuh tiba-tiba lu minta chili sauce atau tomato sauce karena lu tidak menghargai rasanya. Iya. Banget sih, emang bener juga sih, bener begitu. Tapi ini enak kan? Enak. Jadi untuk pertama-tama nggak usah langsung ke Italia kayak lu lah ya, baby lo. Di Churchill Wine and Cigar Bar aja dulu di Hotel Borobudur ya. Nggak usah jauh-jauh kan? Situasi enak lagi. Enak dong. Outdoor begini, enak. Nggak panas. Banyak kamar lagi kayak kos-kosan. Kos-kosan mahal kayak begini. kayak kuliah mampu ngekos kayak begini. Borobudur ini adalah salah satu hotel favorit gue dan keluarga. Wow, oh ya serius? Gue beberapa kali nginep di sini bareng anak-anak gue karena kita kasih gue nginep lagi nanti. Karena kan kolam renangnya gede. Oh iya benar banget. Iya kan, anak-anak kan seneng banget. Terus ada area playgroundnya, ya kan? Dan iya itu, benar banget. ya kan itu besar juga area playgroundnya. Jadi ada taman kupu-kupu. Ada tamannya juga. Jadi gue beberapa kali bahkan selama pandemi segala macam itu gue beberapa kali nginep staycation di sini. Tenang Gok, besok langsung nginep lagi Gok. Itu kan pancingan aja. Kayak nggak ngerti. Juara. Ya? Bukan, Yoi. Tapi kayak... itu kan buktinya kalau kita ini kebaikan kan datang kebaikan lagi kan. Iya enggak? Kita jadi orang harus begitu ya Gok. Jadi orang tuh memang sebenarnya gue tuh cuman pengen dikenal, gue cuman pengen jadi orang baik. Gue cuman cita-cita gue cuman pengen jadi berguna buat orang lain aja. Entah itu dalam misalnya gini, lu menghibur orang ya, Maje, Jennifer, lu bikin konten, lu menghibur orang itu kan berguna buat semua orang ya. Sampai ada beberapa misalnya dari podcast Mas, dari waktu zaman gue masih siaran ya, sampai sekarang masih siaran sih. Beberapa kali jadi penyiar, tiba-tiba ada yang menghubungi gue, kontak gue dulu atau sekarang lewat DM, terima kasih gara-gara lu hidup gue ini gue sempat ini gara-gara dengerin podcast Mas. Itu tuh bagi gue sangat luar biasa sih. Bahagianya sendiri ya. Wah, beda gila sih. Kita kayak gue nggak ngasih sesuatu, gue nggak ngasih secara materi ke lu, tapi kayaknya buat mereka tuh sangat berarti banget tuh, luar biasa sih. Hopefully sih itu sih yang emang agak-agak agak-agak gue mau lakuin. Jadi YouTube Jennifer Maje ini sendiri sih Gok ya. Gue tuh basicnya berangkat gue dari how I want to entertain people, but at the same time I give them educational.
Jadi gue mau konten gue tuh tetap ada isinya, ada Iya, iya, ilmunya. iya. Mudah-mudahan bisa kasih impact positif, iya kan? Makanya gue terjun jadi penyiar, Nah. itu segala macam. Mungkin karena ya itu juga karena gue pengen Itu cita-cita nggak sih, Gok? Dari dulu lo punya cita-cita jadi penyiar atau emang lo kecemplung aja di situ? Enggak, gue itu gue pengen jadi penyiar waktu itu. Di awal dia 90-an akhir itu kayaknya jadi penyiar tuh sebuah apa ya, profesi yang ya keren lah. Ya, Sama. batu loncatan untuk ke dunia televisi segala macam. Dulu kan zaman itu kan Indy Barens penyiar awalnya. Farhan penyiar. Semua tuh dari siaran dulu terus jadi host di TV segala macam. Awal siaran radio dulu. Awal ya? siaran radio dulu kalau zaman dulu tuh kan. Akhirnya gue emang pengen. Dulu gue dari SMP gue dengarnya Prambors segala macem gitu. Jadi gue tahu tuh. Terus akhirnya ada kesempatan untuk ikutan jadi penyiar, ya udah gue manfaatkan. Tapi gue juga dulu gue juga cita-cita gue penyiar loh, cuman nggak kesampaian. Tapi gue tuh nggak pede soalnya. Gue lu tahu sendiri kan, gue suka nggak pedean kayak nggak siapanya nggak pede karena waktu itu akhirnya waktu gue jadi penyiar pun gue sebenarnya tidak apply sebagai penyiar karena gue nggak pede. Emang bisa ya gue jadi penyiar? Nggak deh. Gue apply jadi produser. Oh, oke. Cuman ada teman gue yang di radio itu nggak bisa, lu harus jadi penyiar karena kita nongkrong bareng nih Jen. Gue tuh selalu jadi penghiburnya buat si tongkrongan itu. Ya. Jadi nggak bisa, lu jangan ngapain lu jadi produser, lu jadi penyiar aja. Udah akhirnya gue Ya udahlah jalanin. udahlah jalanin. Akhirnya ya walaupun dulu pas jadi penyiar juga trainingnya lama. Trainingnya lama ya? Lama, zaman dulu tuh jadi penyiar tuh susah banget. Gue training tuh setahun. Oke. Lu kebayang nggak? Gue nggak, yang lain udah nyerah, gue tuh masih bertahan. Yang lain tuh udahlah gue nyari kerjaan yang lain. Gue tuh setahun siaran malam banget. Siaran gue jam 2 subuh, Jen. Jatah anak baru. Yoi. Jatah anak baru. Jam 2 subuh sampai jam 4. Kalau salah nggak ketahuan, orang udah ngantuk. Dan itu nggak dibayar. Aduh gila. Tuh anak-anak baru tuh lo lihat tuh prosesnya ya kan. Wah itu luar biasa lah ceritanya untuk jadi penyiar yang akhirnya lu ngerasain siaran di jam reguler aja. Bukan prime time ya, jam reguler aja tuh udah susah banget zaman dulu. Gila ya, jangan dulu ya. Jadi akhirnya ya udahlah gue terima aja, gue bertahan nyoba akhirnya ya sampai ada titik yang memang dulu sebenarnya gue tuh tidak dipercaya jadi penyiar, tapi di saat gue nge-MC untuk si radio itu orang tuh suka. Oke. Tapi di saat gue siaran kok aneh gitu. Karena gue biasa kalau nge-MC kan ada orang ya. Oh jadi lo tuh seneng yang ada langsung interaktif feedback, segala macam, bla bla. Gue bisa menghibur orang segala macam gitu. Gue tuh seneng ngeliat orang-orang ketawa apa segala macam. Nah gue seneng. Nah kalau siaran kan dulu nggak bisa. Nah gue belum. Hanya one way ya siaran iya. ya. Dan akhirnya sekarang lama-lama belajar ya udah. Oke. Gitu. Kan kita nggak jadi orang nggak pernah boleh berhenti belajar. Yap. Enggak? Itu yang memang yang harus kita lakuin. Betul. Ya. Itu pun yang gue lakukan sekarang setiap hari belajar. Ini kayak hari ini kan gue belajar. Coba 5 kali 5 berapa? Lama lu. Ya 25 lah, 5 kali 5 aja saya nggak tahu enggak. Ya kita cek dulu. Serius lagi. Tapi balik lagi ke back then ya, ke masa lalu lo awal lo start untuk jadi penyiar ya. Siapa orang-orang yang paling berjasa sih di hidup lo ya? Even di karir, even di hidup lo yang bisa bawa lo sampai ke titik lo sekarang ini? Ya banyak sih kalau sebutin sebenarnya gini. Banyak sih kalau sebutin satu-satu. Orang tua gue pasti ya. karena doa mereka membuat gue ada di sini sekarang. Terus kalau dulu penyiar ada senior gue namanya Vina Imanda, itu juga salah satu orang yang berjasa di karir gue sebagai penyiar karena dia yang ngedorong gue untuk terus bisa akhirnya jadi penyiar. Setelah itu ya along the way ya banyak juga sampai akhirnya gue diberikan kesempatan di Podcast Mas juga ya mungkin karena pertemanan gue gitu. Pertemanan gue sama mereka-mereka ini. Punya dulu. Kan gue dikenal dulu awal di Podcast Mas itu sebagai temannya artis. Jadi gini ya kan, gue itu bapak gue tuh penyanyi. Kakek gue bisa nyanyi dong? Enggak, dulu orang nyangkanya gitu. Tapi enggak. Kasihan ya itu. Bapak gue tuh penyanyi Elva Singer angkatan pertama. Oke. Kakek gue tuh pelawak di Jawa Barat. Kakek gue tuh pelawak. Jadi ada darah seninya. Run in the family ya. Yes, jadi orang tuh jadi semua teman-teman gue artis semua. Jadi tuh
Enggok ini kakeknya artis, cucu artis, anak artis, Anak artis. temennya artis. Sian. Jadi yang paling sulit adalah menghilangkan kata di depan artis. Enggok ini bukan artis, teman artis, cucu artis. Kemarin sempat gue jadi, kan gue sempat manajerin Surya dan Omes kan. Nah, manajer artis. Tunggu Gok. Apa? Tadi lo masuk di Hotel Borobudur, di depan Hotel Borobudur ditanya, artisnya udah datang. Nah, lo di sini artis Gok. Dan itu nanyanya ke saya, artisnya udah datang. Saya Pak, saya artisnya. Gini nih, nanya, Mas artisnya udah datang? Saya Pak, karena itu sering terjadi. Jadi gue nih ya, gue ada di sebuah acara. Acara itu di balihonya tuh ada foto gue. Di balihonya, di materi promosinya mereka tuh ada foto gue, Angga Gok. Terus gue nggak tahu antara ini krunya atau karyawannya si perusahaan ini ya, nyamperin gue dong, Mas, artisnya belum datang. Ah, bangke. Lo nggak lihat tuh di belakang gede gitu. Artisnya belum datang. Kapan datangnya? Siapa aja artisnya? Gue langsung nggak tahu Pak. Nggak lama gue naik panggung, mungkin lah dia naik panggung ngapain gitu? Iya, orang sound. Ada yang mati apa soundnya nih? Bangke. Tapi ya emang ya, jadi emang waktu itu gue inget banget Soleh Solihun sempat ngomong, itu lo temen artis, saudara gue ada yang artis gitu. Cucu artis, anak artis, saudara artis, teman artis, manajer artis. Gue make up artis juga bisa kayaknya. Tapi disangka artis pernah? Disangka artis pernah? Aduh, jadi kalau misalnya gue misalnya tiba-tiba di mall nih sekarang ya, di mall tiba-tiba ada yang nyamperin gue minta foto, gue suka malu sendiri. Karena jadinya orang lain ngeliatin gue, itu siapa sih? Itu siapa? Dia minta foto sama siapa sih itu? Gitu. Kan kalau misalnya sekarang nih, lu ngelihat ketemu di mall gitu ada misalnya ya taruhlah ada siapa ya, Gading Martin gitu. Ih, siapa nih pada minta foto? Oh, Gading gitu. Ya kan? Ih, pada minta foto siapa tuh? Siapa itu? Emang siapa? Emang siapa bisik-bisik satu tuh? Yang punya toko kali gitu. Anjrit. Enggak, ya ampun. Tapi ya itulah pengalaman, itu kan seru. Gila ya, seru ya. Seru. Ya di podcast Mas sendiri kan, gue juga dikenal Mas yang satunya lagi. Mas yang satunya lagi siapa? Iya, ya gue tuh Mas yang satunya lagi. Ananda Omes, Surya Insomnia, Imam Darto, dan Mas yang satunya lagi. Akhirnya ya orang mengenal gue juga sebagai Mas yang satunya Mas lagi. yang satunya lagi ya. Karena nggak perlu, siapa sih itu? Oh, itu yang podcast Mas gitu. Gue sering Jen, sekarang podcast Mas manggung nih ya, off air nih ya, Oke. podcast Mas off air manggung. Dulu Andika Pratama, gue ingat banget Andika Pratama. Andika Pratama tuh pendengar podcast Mas. Oke. Cuman jadi gue lihat di repost sama podcast Mas. Oke. Jadi dia wah gokil nih awal-awal podcast, wah gokil nih lucu banget, ngetek podcast Mas, Darto, Surya, sama Omes. Gue belum kenal memang sama Oke. Dika. Cuman dalam hati gue, Dik, lu kan bisa googling dulu. Nyari Ini kok setidaknya. ada satu orang lagi, Ada. siapa nih? Harusnya ada jiwa penasaran itu Iya, ada ya? iya, at least ya lu berbaik hati kan, gue juga bangga. Ih gila, gue di tag sama Andika Pratama. Andika, ya kan Dika? Iya, Usi. kami sekarang udah kenal, Udah baik. kenal, baik. Baik banget Andika, luar Iya biasa. sih, luar biasa. Andika Usi tuh. Usi baik luar banget. biasa. Cuman Usi, gue nggak diundang ke ulang tahunnya dia. Jangan sedih, saya pakai baju anak Yoi, SMA. gue ngeliat itu. Iya, ada Usi, jadi tapi seru banget tuh ulang tahunnya dia tuh. Iya. Kan gue konten juga Seru buat tuh. kita, nggak seru kayaknya buat Andika. Karena keluarnya banyak ya, Dik. Mungkin ya, mungkin betul. Kayak gitulah. Ya kalau ditanya sakit hati, ya sakit hati mah enggak sih, nggak sampai sakit hati. Gue sering kayak podcast, jadi gue udah biasa kita jalan-jalan ke Malang. Udah nggak baper ya? Udah nggak baper ya, Gok ya? Sekarang udah nggak baper. Jadi kayak jalan-jalan ke Malang, podcast mau jalan-jalan ke Malang. Mereka ini yang bertiga kan masuk prediksi kan. Iya. Ada anggota Kok prediksi. lo? Siapalah aku, Jen. Oke, siap. Jadi kalau misalnya gue ada event, mau jalan prediksi, jaya, mereka foto sama gengnya prediksi itu. Jadi gue kadang-kadang, Mas, fotoin ya. Fotoin dong. Gokil. Sedih. Aduh, sedih. Ada sebuah restoran di Malang, dia kayaknya minta tangan Omes gitu ya. Oke. Omes tuh, Omes dengan berbaik hatinya dia gini,
yang lain dulu dong, gue kok tanda tangan ya. Mungkin orang si manajemen yang di restoran itu, ini siapa kok jadi semua sih? Ini ngapain Ini itu? siapa nih? Ya itulah cerita. Gila ya. Backstory of podcast Mas. Backstory of podcast Mas. Tapi lo seru juga udah terimanya karena memang lo juga. Tapi mungkin ya darah pelawak itu, darah komedian itu ngalir ya di lo. Tapi ya? gue gak mau disebut pelawak karena gue nggak bisa ngelucu. Entertain ini. Gue dulu pernah, jadi waktu nge-MC itu gue dianggap lucu banget. Jadi sampai itu acara TV tuh di Bandung tuh, sampai akhirnya produser TV itu ngoling gue ke Jakarta. Tiba-tiba, Nggok, gue mau lu kesini, gue ada satu acara TV buat lu. Terus tiba-tiba gue datang, terus gue lu kan lucu, ayo ngelucu dong, mampus nggak lu Jen? Disuruh ngelucu Mati tiba-tiba. kata langsung ya. Aduh ngelucu apa ya? Udah ngelucu aja kayak lu kalau nge-MC. Ya kalau nge-MC kan gue ada bahannya segala macam. Wah, gue bukan pelawak gue bilang. Jadi akhirnya gue nggak ngelucu di Tapi situ. lo bisa stuck mati kutu juga nggak ngomong apa-apa bisa. Ya di saat gue disuruh ngelucu, karena gue di saat nge-MC itu gue bilang kalau misalnya nge-MC, gue adalah MC. Oke. Nah ini buat orang-orang nih ya. Nah, Jangan memberikan beban kepada kita-kita MC yang mencoba untuk menyegarkan suasana. Oke. Biasa gini, Mas Gok katanya lucu, ntar yang lucu ya, mampus nggak lu? nggak asem. Kayak, aduh kalau nggak lucu Gila. gue gimana nih, nggak dibayar apa gimana ya gitu. Karena kan gue MC, bagi gue di saat gue nge-MC terus jadi lucu adalah bonus gitu. Gila ya si Inggok aja yang udah dengan pengalaman sekian tahun masih nervous dan Itu mas beban juga ya kalau manusiawi, dibegituin ya. itu menurut gue manusiawi. manusiawi. Gue Iya sih ya. ngelihat ya, dan gue masih jauh lah jadi dari teman-teman gue kayak Surya, Omes, Darto, levelnya mereka gila sih. Gila. Gue ngeliat mereka aja, gila lu bisa nge-host gini sih keren. Belajar nggak sih Inggok kayak gitu, belajar nggak sih? Itu ada belajarnya nggak? Mungkin Ada harus dong. buka sekolahnya Inggok. Enggak. Sebenarnya kan lu sebenarnya tinggal ATM aja sih. Amati, tiru, Ambil, modifikasi. tiru. Apa? Ya, amati, Amati. tiru, modifikasi. Iya. Dulu di saat gue muda, umur 24-25, pertama kali itu gue mengamati, oh Indra Bekti gini mainnya, oh ini begini, gue ikutin, gue segala macam. Kesini-sini udah capek ya. Padahal harusnya lu tetap harus Belajar ya harusnya kalau ya. lu mau referensi, lu nonton banyak acara TV lah. Jadi biasanya masuk tuh referensi itu. Iya sih, ya gue juga sekarang masih belajar lah. Kayak gini, belajar dari Yoi. lo, coba belajar. Nih bahkan gue kayaknya rasanya mau di hijack. Lo di hijack nanti malam. Oh salah. Sayang, aku nggak pulang kayaknya deh. Hotel Borobudur sayang, Hotel Borobudur. Besok kamu nyusul sama anak-anak. Aku kebanyakan wine nih, daripada aku nyetir. Iya, daripada aku nyetirnya nggak bener. Jadi mendingan aku. Wah, aja. Gok, di luar itu, lo kan pernah tuh, gue denger-denger di luar ya, lo serius banget jalanin jadi agent asuransi, masih nggak? Waktu itu tuh dia ngobrol sama gue, asuransi gini, masih ya Gok, seserius itu? Sebenarnya nggak seserius itu. Aha. Dulu itu kan balik lagi, gue sudah meninggalkan dunia, ya maksudnya sebagai radio penyiar iya. Oke. Karena intinya adalah gue cuman ingin memberikan yang terbaik buat keluarga gue. Dimana peluangnya itu ada, ya gue cari di situ. Gitu. Oke. Jadi waktu itu gue terjunlah ke bisnis insurance ini. Yang awalnya juga gue memandang sebelah mata. Oke. Tapi ternyata di balik itu semua ada opportunity yang sangat luar biasa dan juga kayak feedbacknya tuh luar biasa juga. Maksudnya kayak ya walaupun stigmanya tuh banyak yang tertipu apalah segala macam. Iya, Cuman iya. di saat lu memberikan sesuatu yang benar ke si nasabah lu, itu rasanya tuh kayak yang tadi gue ceritain. Yang tadi lu Ada yang cerita, DM ya. karena gue ada satu nasabah, satu klien gue yang kemarin harus operasi dan menghabiskan ratusan juta rupiah karena dia sudah punya asuransi dari gue itu, dia cuman bayar 70.000 atau 100.000 lah gitu. Wow. Dan itu suaminya
berterima kasih sampai wah ngirim gue apa gitu. Jadi gue biar kata dia yang biar Tuhan lah bro yang balas lu, gue nggak ngerti lagi apa kayak. Gue bilang itu tuh rasanya tuh Rasa bahagia. iya, gue tuh nggak bisa bantu lu secara material, tapi gue bisa bantu lu di sisi yang lain. Kan di saat dia masuk rumah sakit, gue nggak bisa bantu dia apa-apa dong. Gue nggak bisa ngasih duit, ya karena duit gue juga nggak ada. Jadi yang itu tuh gue ngerasa, gila ya, gue Bahagianya beda ya. iya gue berfungsi aja. Jadi gue pernah jadi insurance, sampai sekarang gue Sampai sekarang masih terdaftar. Jadi gue tapi nggak yang mencari sampai klien baru lagi yang segala kayak macam. gitu. Karena kan Gua sekarang udah punya CEO, kesibukan, ya? iya. Gue udah punya kesibukan yang lain, gue udah update juga. Cuman kalau gue jadinya gini, karena gue tahu bisnisnya dan infonya. Kalau misalnya ada teman-teman gue yang gue mau ini nih, yuk gue bantuin review polisnya, gue bantuin, gue liatin deh apa yang cocok buat lo, Asik. segala macam. Nanti lo ya jalan sendiri mau sama yang lain terserah gitu. Tetap judulnya ngebantu orang juga. Pengennya sih ngebantu aja, gue nggak mengharapkan apa-apa karena ya lu bilang tadi di saat lu tulus, di saat lu ikhlas ngebantu orang, hasilnya tuh akan kembali Get lagi. back to you, ya. Itu makanya lu disayang sama temen-temen lo tuh kan. Lu sayang nggak sama gue? It's, the first thing Lu jangan liatin gue ya, jangan. the first thing yang gue inget di pikiran gue ya enggak. Jennifer Maje Gue tuh tiba-tiba pertama kali ngomong. ketemu dia tuh gue ingat how humble you are, enggak kayak begitu. Jatuh cinta lah ya. Hah? Jatuh cinta ya. Jatuh cinta. Karena Jadi budget yang termurah. Tapi ternyata Nggok tuh suka nginep di Hotel Borobudur loh. Iya. Dia cerita. ada lah. Gue beberapa kali, 4 atau 5 kali lah ada selama pandemi ini ya. Wow, tenang Gin, aturin Gin, Keluarga. nginep di Hotel Borobudur ya kan Mas? Ya sama keluarga itu 4 sampai 5 kali. Yang sama keluarga. Yang nggak inget berapa kali ya? Kebetulan belum ada yang pernah nginep tidurnya di kolam renang, belum ada. Belum. Betulan. Belum. Mau nggak jadi yang pertama? Aduh, Aduh. Gila ya ngobrol sama dia tuh kocak banget. Enggak. Oh. Tiap ngobrol sama Jen tuh pasti kemana-mana. Iya, gila ya kita kalau Jadinya ngobrol. kemana? Muter, ya ampun. Apa lagi yang mau lu tanyain? Gue mau nanyain honor pertama lo, inget nggak? Honor pertama lo waktu di dunia siaran radio dong, berarti kan pekerjaan pertama ya? Ya, gaji pertama gue di Bandung itu sekitar 200.000 kalau nggak salah. 200.000. Oke, sebulan 200.000 jadinya Iya. ya? Nggak nyampe deh 100.000 something lah, 150-an. 150 berarti lu cuman Gue waktu itu 2000 itu dapat gaji pertama tuh 2002. Itu gue beli gaji pertama langsung gue beliin traktir anak-anak kantor pizza. Habis dong pasti kan cuma 150.000. Dulu pizza mungkin harganya ya 60.000, ya 60.000-an lah ya. Habis dong, ya udah itu gaji pertama. MC itu gue dibayar pakai dulu tuh masih zaman 2001 tuh zaman ini tau nggak 2001 telepon kartu. Iya, tahu Kartu telepon ya? kartu telepon. Ya jadi gue tuh Udah MC. kita ketahuan banget sih umurnya. Iya. Gue langsung, gue nggak tahu apa ya telepon kartu apa. Maaf. Kartu, maaf. gue sorry, Ketahuan. 2001 tuh udah ada handphone kan, awal-awal Telepon kan. kartu yang cetak. Iya, iya. Gila itu udah kayak 97 kartu telepon, bukan kartu telepon. Kalau gue 2001 tuh nge-MC pertama itu dibayar sama pulsa handphone. saya handphone Voucher zaman dulu yang di voucher. kerok Iya, gitu. Iya. Itu dibayar itu. Gila ya, zaman itu ya. Nah sekarang, alhamdulillah sekarang kan udah nge-MC bertahun-tahun sih. Gue dibayar tetap voucher handphone. Itol money. Itol. Jadi setelah 20 tahun, ya bedanya cuma dapat digital wallet, dapat e-tol. Ya, nolnya tambah belakang satu Iya, ya. iya. Itol sekarang lihat Itol. Ampun, sedih Aduh, banget hidup gila gua. ya. Lo aja terlalu merendah lah. Dia merendah untuk meroket. Amin, ya amin. kan? Karena gue, ya emang gue apa yang mau di highlight sih karena nggak ada. Maksudnya gue bukan orang yang ya gue bilang tadi, oh gue mau ke Italia, orang mikirnya, tuh lu bisa lu ke Italia. Lo, waduh. Lu nggak tahu itu gue dapet tiket murah. Itu juga 3 tahun pandemi nabungnya. Itu juga gue beli pas pandemi kan murah-murah semua kan tiket kan. Itu gue juga beli. Sekarang gue kepaksa harus pakai itu kan. Gitu. Tapi itu pergi berdua Pergi berdua sama istri. Karena dari awal gue tuh belum pernah pergi berduaan sama dia. Makanya lo bilangnya baby moon ya. Sebenarnya kan ini
Iya, maksudnya baru kan, tahu istri gue hamil lagi itu baru. Oh, oke. Jadi sedangkan rencana kita pergi ke Italia itu memang udah lama karena Tunggu, istri lo berarti hamil sekarang berapa bulan? baru trimester pertama, jadi Trimester. mau masuk 3 bulan. Oh, jadi nanti pas berangkat dia 4-5 bulan dong ya? Enggak, 3 bulan dia. 3 bulan ya pas berangkat. berangkat. Oh, oke. Jadi akhirnya ya jadi baby moon lah tadinya Baby memang moon lah mau ya. honeymoon karena belum ada honeymoonnya gue. Ini anak berapa sih, Dok? Mau ketiga Dari dari istri pertama. Dari berapa istri? Oh, satu dong. dari istri yang kedua. Oh iya, dua ya. Karena yang pertama gagal. Jadi saya ganti vendor. Ganti vendor ya, saudara-saudara. Karena istri dari gue sempat nikah dulu, Iya. terus 5 tahun gue divorce ya, nggak punya anak dan Ganti nikah vendor, lagi. anak ada 3. Ganti vendor langsung. Vendornya lebih bagus. Aduh, enggak Ampun. Gak, tapi lu bergaul dengan seleb nih, lu udah merasa diri lo seleb belum? Balik lagi enggak, dia jawab. Tapi gue jujur, gue juga aneh. Makanya orang-orang tuh kayak pendengar podcast mas, apa segala macam suka yang lu pansos yang lu mainnya sama artis-artis. Nyet, nggak sengaja, Nyet. Emang gue tiba-tiba emang kenal mereka gitu. Gue kenal, misalnya lu sebut siapa? Jadi dari zaman gue, kan gue siaran ya, siaran radio. Radio itu kan ketemu artis dong. Gue interview siapa, akhirnya Iya. kenal. Kenal. Kayak angkatan gue di Bandung itu ada Ringo. Ya Ringo kenal sama Ringo dong jadinya. Ya Ringo jadi artis, gue enggak gitu. Terus senior gue Soleh Solihun di kampus. Ya gue kenal dong sama Soleh. Gue jadi Soleh jadi artis, gue enggak. Terus gue sama Desa karena gue kenal pertama kali karena radio. Radio ya. Terus teman-teman gue di Bandung anak-anak band kenal. Jadi ya udah akhirnya dari situ Omes kenal sama Omes satu manajemen dulu. Oh, bukan dia dari radio Bandung Bukan, juga? jadi gue Oke. satu manajemen sama Omes, jadi gue kenal juga. Banyak lah akhirnya orang-orang yang ya kenal, terus gue bikin ya lebih banyak kenal dengan artis-artis lainnya lagi. Tapi orang mikirnya, gila lu Lu pansos pansos lu ya. sih, heeh. Kagak Nyet, emang gue nggak tahu. Emang gue temennya artis, label gue ya temennya artis. Tertarik nggak jadiin anak lo artis? Anak lo paling gede umur berapa? 7. 7. Tertarik nggak jadiin anak lo artis? Enggak, ya kayaknya enggak sih. Gue sih terserah dia. Gue Ya. bahkan anak gue cewek yang paling gede itu sekarang lagi basket, bulu tangkis. Wah, hebat. Jadi di saat ditanya ekskulnya mau apa, dia mau ya di sekolah dia mau badminton. Oke, bulu tangkis. Nggak ada tuh dia mau choir apalah segala macam. Apalah, Padahal seni gue ya. kan pengennya dia tampil gitu, enggak. Ya udahlah biarin dia, terserah dia maunya kemana. Cheers dulu kita. Cheers lagi. Dulu. Jadi terserah lah ya anak mau jadi apa. Yoi. Kan jadi nambahin predikat di keluarga loh. Predikat Anaknya dulu. artis, orang tua artis. Itu yang gue nggak mau, makanya gue stop. Artis, kakek artis, angganggok, anak artis. Ya, Jadi dia stop di situ. ya, gue tuh kesayangan semua orang. Dia lo kesayangan semua orang sih. Amin, so pede. Lu ngeliat banget nih. Gue nggak pede. Nah, gue tuh merasa, gue kayaknya orang tapi gue pas kemarin COVID, gue tuh kemarin COVID nih Jen. Gue kan ngeliat kalau orang-orang COVID, Dia udah, kemarin udah sembuh udah lama. Udah, Oke. Canda. gue ngeliat kan orang-orang COVID itu pasti dia Dikirimin nge-post makanan. kan, kirimin thank you ya udah Iya, ngirimin. iya. Nyet, gue hampir 2 minggu COVID kagak ada yang ngirimin gue makanan, Gue sumpah. nggak tahu sih. Kalau gue tahu gue Nggak usah, nggak usah lu. Teman-teman, sahabat-sahabat gue di podcast nggak ada satu pun yang ngirimin makanan ke gue. Ampun, Bener cari ampun. teman baru yang bisa kirim. Sedih gue tuh kayak, ini gue merasa baik tapi kok enggak ternyata ya. Nggak, gitu. mereka sayang lo, cuman kayaknya mungkin COVID udah sekarang tuh nggak kayak zaman dulu lagi. Nggak, mereka Ya udah sayang. ntar juga sembuh, udah minum Mereka- obat tidur. Mereka mungkin peduli, mereka sayang, cuman gak sesayang itu. Ya gitu deh. Gimana ya? Nah, apalagi sekarang di podcast, setelah podcast plus kan teman artis gue makin banyak, Jen. Iya ya. Akhirnya kan gue Akhirnya lo makin ketemu. iya sama lagi. Andika, sama Usi, sama Gading gue udah sebelumnya udah kenal gitu karena motoran bareng gitu. Sama ya banyak lah. Jadi makin banyak. Jadi followers 2 jutaan dong. Iya, sama Iqbal Ramadan. Nah, iya. Walaupun dia manggil gue Om. Om.
Anjir. Anjir. Tapi ya juga sih, secara umur ya juga gue dipanggil Om ya. Pantes juga ya. Pantes juga gue. Hampir 2 kalinya gue dia. Tapi lo sekarang bergaul di dunia ini ya, di dunia artis ini kan, ya kita well we know terkenal dengan dunia malam. Lo ikut-ikutan nggak sih dengan dunia malam ini? Dengan dunia malam lo ikut-ikutan nggak sih? Semenjak gue jadi orang tua, Ya. gue sudah lama meninggalkan dunia. Cuman gini, bini gue masih. Oh iya, kok bisa gitu? Nggak, karena bini gue jujur, gue tuh bukan orang yang suka ke tempat ramai live music segala macam. Enggak. Ya ampun, seorang seramai dia ternyata malah nggak. Gue lebih suka kayak ke bar, ngobrol, seru-seruan. Itu yang gue lebih suka. Karena kalau misalnya lu ke live music, lu nggak bisa ngobrol kan? Iya sih, Lu benar. cuma, wah, lu Iya, ngobrol juga kenceng. Aha, iya, Harus benar. ngobrol kenceng banget gitu. Jadi gue nggak suka. Gue lebih suka, ya tergantung dorongannya apa sih. Alex. Kalau dulu muda ya gue ke klub segala macam, iya. dunia malam. Iya. Gitu. Tapi sekarang udah mulai berkurang. Ya mungkin Sebenarnya sih karena umur. karena umur. Ya karena aduh udah capek lah. Udah ya. Udahlah, kemarin gue ya, tapi ya kalau ya minum masih. Iya sih. Kayaknya sekarang udah lebih enak, lebih comfort yang ya ngobrol. Ngobrol, minum santai. Nikmatin minum gitu. santai, enggak yang Kalau dulu kan habis strike. Nah, gue udah strike bapak lu gitu. bottoms up. Bottoms up. Ah, nggak harus. Kalau dulu kan kayak gua nih kuat gitu. Kayak butuh pengakuan kan. Betul pengakuan. Kalau sekarang udahlah gitu. Yang minum aja terus ngobrol santai enak. Sebenarnya Menikmati sih, gitu. ya bener loh, ngobrol enak terus dapat dapat nyolek. Karena kadang-kadang ya nggak tahu ya, kesayangan aja pernah nggak ya kayak lu tuh akhirnya miss the moment, karena gue dulu sering banget miss moment di saat pesta ulang tahun teman gue nih. Baru mulai gue udah hilang Karena lu cheers. karena gue terlalu segitunya. Terlalu hilaf dia. Terlalu Atau mungkin hilaf. minum gratis. Itu lu juga ya. cepet-cepetin. Karena dulu kayak pengen, wah, ayolah kuat nih. Lu kebayang nggak saat tequila tuh kan harusnya lu minum Trip satu ya. sloki. Aha. Semenjak itu gue nggak pernah minum tequila, Tequila lagi ya. Karena udah tahu rasanya. Tahu rasa mutanya. Aduh, enak banget. Jadi gue dikerjain sama anak satu. Jadi satu meja itu ada 1 botol tequila. Minum, pak. Jadi botol meja gue udah habis duluan. Lu tau botol gelas orange juice yang tinggi diisiin tequila semuanya. Oh my god. Gue udah nggak sadar. Minta, biar segar orange juice. Diminum dong sama gue pakai sedotan. Pakai sedotan, gue bilang, hilang gue habis itu. Ya iyalah, minumnya pakai sedotan lagi. Cuci muka digotong. Itu band baru session pertama. Baru mulai. Baru berapa lagu katanya udah digotong ke toilet. Gua disuruh cuci muka nih. Ini maaf ya kalau jorok ya. Maaf ya. Suruh kan keluar, maaf ya, nih keluar wah, di wastafel gitu sambil nyalain. Bergenang dong. Terus kata temen gue, cuci muka. Enggak dari air ya, gue dari karena temen gue, bukan dari situ bego. Namanya orang juga. Ya orang juga ya. Dari situ kan akhirnya gue ngerasa gila ya. Teman-teman gue seneng. Gue hilang. Terus diketawain. Udah zaman handphone belum mati? Belum. Kalau nggak lo udah difoto-fotoin di video ini kayak apa lo? Udah zaman handphone, tapi kan belum ada handphone yang pakai kamera. Ya. Zaman Handphone masih aman ya, iya. dunia masih tentram. Dunia masih tentram gitu. Jadi kayak wah gila sih, gila. Jadi banyak miss moment itu. Jadi sekarang udahlah santai. Ya. Kebetulan kan mertua gue tuh orang Jepang. I see. Jadi gue juga belajar dari dia, minum. Dia kan minum tuh whisky, ambil makan malam, apa segala macam. Ya udah. Normal ya, ngobrol. minum chill drinking. Iya. Ya. Jadi ya gue sering. Justru gue harus minum kalau ngobrol sama dia. Oh oke. Biar lancar. Biar lancar. Karena orang Jepang. Biar lemes. Terus dia ngomongnya masih bahasa Jepang juga? Ngomongnya Indonesia, tapi Indonesia masih yang langsung bahasa gue harus minum supaya gue ngerti.
cheers. Cheers lagi. Aduh, cheers dok. Ya ampun. Gitu. Ya dunia malam gue sekarang Dunia udah malam mulai gitu berkurang ya. lah. Bini gue tapi masih aktif. Masih kayak ya kalau kemarin sebelum hamil tuh masih ada lah sebulan gue izinin 2 kali sama teman-temannya. ya balance life live lah ya. music. Kadang gue Balance ikut life-nya. juga. Gitu. Oke, ngobrol tentang dulu ya, Gok. Lo pernah nggak ada pengalaman sama cewek tuh sampai gimana banget? Nah, boleh nggak ya Nggak, sampai gimana tuh? ditanyain? Sampai gimana? Misalkan lo ada pengalaman lo sampai cewek yang lo patah hati banget, yang lo aduh heartbroken ataupun banyak dikecewain, lah. yang Ya banyak lah. ya masa sih? Gue tuh orang yang paling Sampai sering. akhirnya lo menemukan. Gue tuh orang yang paling sering diselingkuhi. Oh seriously? Lo karena kebaikan kali. Karena gue kan relationship itu kan base-nya trust ya. Iya. Jadi gue terlalu percaya kali ya. Pelajaran ya. Iya karena gue jadi akhirnya karena gue juga nggak dipercaya dong sama pasangan. Jadi akhirnya gue mempercayai dia untuk gue mau kesini ya udah, gue mau kesini ya udah. Gue juga boleh dong. Gue mau kesini ya lu juga nggak boleh ngelarang-larang. Akhirnya banyak gue beberapa kali ya kasus. Ya walaupun gue juga pernah menyelingkuhi pasangan, tapi kayaknya seringnya gue diselingkuhin deh. Ya blow on sih, karena intinya gue blow on aja. Gampang percaya. Gampang percaya ya. Sebenarnya blow on lugu atau Enggak sih, emang gue juga dulu sih masih ada bejat-bejatnya, Jen. oh, jadi ya udahlah ya. Jadi kayak ya udah ini karmanya, bener karmanya juga gitu. Jadi gue percaya saat gue selingkuh pasti besoknya. Gue diselingkuhin. Jadi nggak tahu. lah ya. Pacaran dulu waktu dari zaman kuliah, SMA kuliah. Misalnya gue pacaran sama si A nih, terus gue putus karena gue selingkuh. Oke. Nanti gue pacaran sama si B, kemudian gue pacaran lagi. Nah, gue putus, tapi karena dia yang selingkuh. Jadi gitu tuh. Oh, ini karmanya nih. Karma happens ternyata ya. Karma happens loh. Iya loh. Itu apa tuh kalau karma dibilang what comes around goes around. Yes. Sih kan? Ada subtitlenya kalau nggak ngerti. Ada subtitle ya nanti ya. Kita main dulu yuk. Kita ngobrolnya udah panjang banget sama Iya. Ganggok, sayangan Maje. Biar Anggok Main juga ya? bisa dulu Udah mulai main ya sekarang? menikmati dulu makanan. Oke, yuk kita main. Mari kita main games Main yuk. apa nih? Main game. Oh, duh. Oke, wajah pertama, clue pertama. Deng deng deng. What? What? Apa ini gue nebak wajah? Ini siapa? Saya artis pokoknya. Cluenya adalah saya artis. Saya artis. Oh, jadi ini tuh Wajah pertama. clue wajah. Clue wajah. Wajah dari mana wajahnya? Wajahnya mana? Itu orang yang smart, yuk bisa yuk. Yuk bisa yuk, yuk. Oh, ini tuh kayak tebak katanya. Oke. Ini ada, oke. Hah? Skip. Oke, skip. Gua nggak bisa keluar. Clue kedua. Duit. Nah, ini gue ngerti duit. Mana nih? Yuk bisa yuk, yuk bisa Enggak, yuk. bukan Gok. duit ini, no. Duit, no. Tadi apa? Tadi anak kecil 2. Ini anak kecil dua Main anak skate. kecil dua di main skate. Nah, anak itu lagi pegangan tangan, Nolong. nolong. Clue kedua nolak, Nolak. Nolak. Nolak Ebitri. Artis kan? Nolong, terus nolak. No. no. Aduh, gue nggak ngerti asli. Nyerah. Jawabannya? Oh, alah tulus. Mau dikasih tulus. Dia nolong terus nggak mau Enggak, dikasih. lu itu ngada-ngadanya. Enggak bisa. Enggak, itu Nggak fair ya, terlalu abstrak. ya karena lu tahu. Enggak. Gue yakin kesayangan Majid pun nggak ada yang tahu. Enggak itu. Kalau tulus ini ya, nih misalnya ya. Oke, nih ada tangan. Tuh. Jangan tinggi-tinggi. Itu standar podcast. Tuh. Standar podcast itu begitu. Ini nggak ada standarnya, gila. Pengen tahu dia doang sih. Dia juga mikir, kan gara-gara tolong. Nolong. Mau terima duit tolong. Nolak. Tulus. Tolong nggak mau terima duit tolong. Apa namanya? Kalau nggak mau terima. Ikhlas, bisa ikhlas. Mampus ya lu. Memberi. Udah next. Apa lagi? Next. Soalnya abstrak. Oh, Dapat bonus ada salad. lalapan. Dapat bonus salad. Wajah kedua, clue pertama. Wow. Tete. Apa dong kalau dikasih itu? Dada. Seharusnya lu tahu.
perut. Dada itu dada. Tahu nih. Oke, Oke, dada. next. Clue kedua, Harus lu tahu nih mas. dada peluk. Dada peluk. Isin, dada. Hah, dari IG-nya gua? Dari IG dia. Hah? Dari IG gua? Halo. Kamu yang IG-nya mau posting apa kayak begitu? IG gua ada gituan. Gua aja baru tahu. Kalau gitu kan gua jadi bahan. Hah? Dada? Dada peluk. Bukan peluk. Jen. Dada. Dada. Lu terakhir ya. Oke, ada 3. Oke. Oh, Yura Yunita. Iya, Yakin? yakin. Lock. Iya, lock. Jawabannya adalah Imam Darto. Imam Darto. Bebas. Gua Serah lo. enggak, gua baru tahu Imam Darto ada dadanya sekarang. Oke, Darto sekarang ada dada. Besok kita cross check ya Darto ya, ada dada nggak dia? Kira dua kan, Suka-suka lo. Enggak. Bebas. Bodo amat. Bebas. Bodo amat. Cuma dia doang yang nggak berubah. Serah. Bebas. Itu pertama kali gua Covid tuh. Iya, akhirnya setelah itu Semua kena COVID. Darto kena Covid. Oh, Darto kena COVID, dia nggak jadi berangkat. Iya, gara-gara gua. Abis Darto Surya. Itu gara-gara gua. Untung Yura enggak. Kalau Yura iya mati gua gitu. Oke, gamesnya udah, kita fast question lah dikit Oh, lah. fast question, oke. Fast question dikit lah. Gitu. Cheers lagi lah, mau Cheers minum lagi. ini nggak? Yang lain nggak? Yaelah. Jangan campur-campur kata orang tua. Nggak baik kalau dicampur. Fast question. Caranya minum wine tuh gimana sih? Gini. Kenapa harus diputar-putar? Jadi gue tuh pernah tuh datang ke Heart and Nggak apa-apa ya Wines. nanya ya. Gak apa-apa dong, gue pernah datang ke Heart and Wines di Bali, ikut mereka, dibawa ke barrelnya, bahkan dibawa ke dalam iya. gudangnya. Jadi kalau kita minum begini, tapi it's true loh, Gok. Pas Beda. di sana diajarin, kalau kita puter gini, terus pas minum puter gini kita cium, itu wanginya beda. Terus pas lo minum, beda gelas aja beda rasa, Gok. Harus gelas wine. Mahal, Jen. Iya kan? Ya tadi kan udah dikasih voucher hotel, masa Iya. sekarang minta gelas wine. Nambah ya. Gelas wine bisa lah kali ini. Bisa lah ya, bisa kali ya. Yuk, bisa yuk. Oke, fast question. Kita kasih Angganggok, kesayangan Maji, kita kasih Angganggok. Fast question. Jangan lihat. Jalan-jalan sama anak atau istri? Cepet. Istri. Jawaban aman, saudara-saudara. Kenapa takut sama istri ya? Enggak. Gue pengen ngomong anak-anak sih. Tapi Tapi kalau anak-anak doang sama gue, aduh repot pak. Jadi nama istri deh nggak repot. Ya kan? Aku mau sana ya gini. Yeah. Temenin main time zone sana. Jadi sama istri kan aman. Asal jangan bawa ATM gue aja. Jawaban cerdas, pinter, aman dan cerdas. Karena sebenarnya nggak mau repot mana. Aduh. Nggak bisa pegang handphone lagi ya. Iya. Ntar anak mana ya kan? Betul. Aduh repot deh. Betul. Oke, fast question kedua. Ngelihat anak cewek jalan sama cowok atau lihat anak cowok jalan sama anak tetangga sebelah? Anak cewek itu siapa? Anak gue. Anak lo jalan sama, ngelihat anak lo cewek jalan sama cowok atau ngelihat anak cowok lo jalan sama tetangga sebelah? Anak cowok gue jalan sama tetangga sebelah. Tetangga sebelahnya siapa? Nggak tahu guys siapa. Serah deh ya. Cewek kan? Yang pasti Cewek jangan. please. Karena tapi anak gue cewek, gue juga ya, karena kan teman-teman gue ada yang. Keluarin. Anak lu yang pertama apa? Cowok. Udah gede kan? Udah. Oh, Nggak usah SMP. keras. Oh udah gede. Masih. Lo kan 27. Lo kan 29. Iya, bener. Lo kan 27. Kita cuma beda 2 tahun, lupa gua. 29 pantas ya, anak umur berapa? Hitung dulu. Oh, 11. Iya. Iya aja deh ya. Iya, karena gue emang masih kecil kan. Oh, masih kecil. Masih pantas. Iya. Jadi lebih baik anak cowok ya. Anak cowok kayaknya, gue kadang-kadang belum siap untuk kayak ngeliat anak cewek gue diambil sama jalan. Karena gue tahu di otak cowok-cowok umuran segitu tuh. Karena saya pernah ada di umuran segitu. Gila, itu bener banget. Yang di muka tadi. Aduh. Gila, Ampun. itu bener banget ya Gok. Iya kan? Lanjut.
Oke, fast question berikutnya. Lingerie atau duster? Cepet. Lingerie. Tetap lingerie? Iya. Wih, kenapa? Kamu suka keindahan ya? Iya. Karena gue belum pernah nonton bokep yang pakai daster. Pasti lingerie. Iya kan? Jadi ya gimana dong? Fetishnya. Iya, nonton bokep kan pasti itu. Tapi kalau di rumah ya daster jadinya. Sama celana bola kadang-kadang. Bini gue pakai celana bola lagi. Gimana mau nafsu pakai celana bola dia gitu. Aduh. Dia pakai sobek-sobek ya? Iya. Ini daster nyaman, daster Iya Bali tahu gitu. ya kan, daster nyaman. Tapi Aduh. kan daster Bali transparan gitu, Nggo. Iya. Dari itu tuh daster. Di film bokep nggak ada ya? pakai Nggak daster ada, ya? kalau bokep kan pasti lingerie semuanya. Tapi ini ya enggak lah, Ini apa? ini pelajaran buat laki-laki. Gimana? Jadi kalau misalnya ada istrimu ya yang atau pasangan lu tiba-tiba menunjukkan sebuah lingerie atau daleman ke lu, gue baru beli ini. Lihat deh. Lu puji, oh bagus, kayaknya cocok di lu. Itu bener nggak? Iya, bener banget, bener. Karena gue dulu pernah ya, aku baru beli ini nih. Bagus nggak? Mahal pas itu. Nyari duit susah, beli. Berapa tuh? Mahal ya? Itu ternyata buat pasangan kita tuh sakit hati. Sakit hati. Bangke, gue tuh pengen tetap dilihat bagus di depan lu gitu. Oke. Jadi at least lu puji lah gitu. Jadi ini pelajaran. Itu pasti yang 5 tahun ya? Tuh, makanya udahan. Gara-gara itu. Kecil banget masalahnya. Kecil itu masalahnya, anjir. Aduh, gagak. Oke, pertanyaan. Ini menarik nih. Kecil asli atau gede bikinan? Kecil asli lah. Weh, kenapa begitu tuh? Waduh, gua kalau yang gede-gede, ya apalagi yang nggak, gua nggak pernah. Apalagi bikinan. Kalau pas bikinan oke lah. Asal nggak gede Ada bikinan. nggak gede banget gitu, Tapi pas pusing. bikinan ya udahlah. Ya oke lah. Kayak si ini nih, waduh. Kayak si, aduh itu Aduh. pas tuh menurut gua. Walaupun gua tahu itu bikinan tapi pas enak. Yang mana Gitu ya. Ada, udah. Tapi you don't mind kalau bikinan. Maksudnya ya asal pas ya. Asal pas. Karena kan sekarang gini, bahkan nih ini gue juga baru tahu. Jadi bini gue sempat ngobrol sama ada seksolog lah. Ternyata terus sama ada temen gue juga ngobrol kenapa ngomongin soal payudara segala macam. Terus ternyata kalau istri lu boleh Boleh. asal itu buat suami. Katanya, tapi gue nggak tahu ini kan katanya ya. Katanya ya. Asal buat suami. Jadi lu nggak boleh tertutup, harus tertutup. Cuman lu boleh di Oh gitu ya. Operasi. Oke. Menarik. katanya. Kalau Katanya loh. bini gue juga pengen. Aku mau ini boleh. Bentar, boleh. Dokter Tompi siap. Ya. Syuting Mau dulu. ya Syuting dulu yang banyak. dokter Tompi tadinya gue bilang, Dokter Tompi bisa nggak barter posting? Wah, berapa ribu posting berarti gitu? Berapa ratus posting? Satu posting lu harganya 500.000. Wah, berapa ribu posting itu? Nggak usah deh kayaknya. Gitu. Sampai dokter Tompinya setiap gue posting kayaknya udah cukup. Udah cukup, nggak usah ngetek gue gitu. Lagi udah ini nabi. Udah cukup. Ini CSR gue aja deh. Ya, anggap aja zakat. Gak gila. Tadi gue ngomongin Vespa loh. Kecil tapi ori. Nah, padahal kita ngomongin Vespa. Enggak, lu arahnya ke situ. Lu juga enggak, gila. Lu lebih suka lu lebih suka kecil. Kecil tapi lama atau gede tapi cepet? Tadi ditanyain loh, gue hari. Aduh. Waduh. Gua udah kecil cepet lagi. Jadi menang dia apa? Makannya. Kecil. Gua kan makannya kecil porsinya, terus cepet gitu. Kalau besar, Gua nggak pernah makan besar.
makan Padang gitu misalnya. Dulu tuh gue ngerasa besar loh. Dulu. Iya, Saat- seiring umur kayaknya ya. Oh, gitu aja. Keinginan Oh, keinginan keinginan. gua tuh kayak untuk ngejar sesuatu tuh besar Besar sekali, banget. tapi sekarang terus seiring umur juga jadinya mengecil Lebih semuanya itu. legowo ya, Iya, pasrah ya. gitu. Ya udah deh seadanya. Gitu. Ya kalau mau begini ya begitu. Ya udahlah gitu, itu ya. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Keinginannya tercapai. Kok gue gatel ya? Belum mandi kayaknya nih. Habis Oke, nge-gym. kita lanjut ke fast question berikutnya. Masih ada fast question nggak? Ada. Ada dong. Ayo, yang terakhir ya. Lambat tapi puas atau cepet tapi panik? Cepet! Lambat tapi puas, cepet tapi panik. Aduh, lambat tapi puas. Di Karena kalau cepat tapi panik sering. Tolongan. Gimana tuh? Ada pengalaman? Oh. Nah, pengalamannya gimana? Boleh dong di-share? Masalahnya ya udahlah gitu. Ya, Kayak nggak tahu aja. kita lagi ngomongin apa, Vespa? Nggak ada tuh, bingung tuh kalau lambat tapi puas, cepet tapi panik. Lambat tapi Nyetir. Vespa lambat. Kan tadi kita Puas, ngomongin lambat tapi puas. Kena spoi-spoi angin Iya, gitu daripada kan. dikejar-kejar Daripada cepet. cepet naik ekstrail tapi panik, Panik. takut jatuh. Gitu lagi, Gok. Gak ada nyerempet-nyerempet Nggak emang sama Jen itu. Jen emang orang yang baik. Nggak pernah, ya, edukasi banget. Terus gila ya, seru banget ngobrol sama Amin, Gok ya. amin. Ya. Tapi by the way, Ngobrol seru. frekuensi sama istri sering atau rutinitas? Gimana sih, sering atau rutinitas itu gimana? Ya beda dong, lo sering atau memang udah rutinitas saja? Kalau sering kan nggak rutinitas, kemauan, keinginan. Beda dong, Gok. Atau rutinitas? Buat dia mungkin rutinitas ya. Gue tuh bukan orang yang maksa, Oke. jujur itu. Gue nggak mau kalau misalnya ya dia lagi nggak mau ya nggak mau. Kan ada yang memang gue mau nih, ya udah lu harus gitu. Nah kalau gue emang gue nggak mau dari dulu lah, dari dulu gue nggak pernah. Jadi harus kayak mutual gitu loh. Oke. Karena jadinya feel-nya kerasa kan. Oh gitu. Jadi jawabannya apa? Sering atau rutinitas? Aku doyan. Atau doyan? Doyan. Doyan. Tapi bini gue nggak doyan. Nggak doyan tuh hamil lagi gimana? Kalau Iya, iya. nggak doyan hamil lagi. Aduh. Iya, iya, Doyannya berapa banyak? Berapa? Gue ya masih ada lah. Maksudnya kan karena itu kan gue tuh sama gue Yuk bisa yuk. ya. Yuk, Ari bisa. Karena menurut gue seks itu penting. Iya dong. Di dalam rumah tangga ya. penting banget. Apalagi kalau lu udah bertahun-tahun, gue udah masuk tahun ke-8 sekarang. Oke. Ya. Jadi apa namanya? Kayak yang kalau lu harus salah satu yang membuat itu hubungan kita masih Tetap warm. Tetap, iya. apa ya, tetap Iya. hot. tetap hot itu Mas adalah lingerie itu ya. tetap ya itu adalah hubungan seksual sama istri ya. Ya. Ya di samping dengan yang lain juga ya. Gue tuh nggak mau loh ke arah sana. Dia juga ngomongin. Gue cuma omongan doang. Jangan doang ya. Aslinya mah Enggak. cupu. Oh, cupu. Tapi pernah nggak sih pakai obat-obat kuat atau obat-obat perkasa lainnya yang laki-laki sering pakai itu loh? Lu tau nggak sih Gok? Apa sih Gok yang apa sih gue pernah dengar tuh? Gila lu nanya gue pernah. Lu nanya gue pernah. Masih sampai sekarang. Masih. Lu nanya gue pernah. Kalau pernah tuh berarti dulu pernah. Sekarang enggak. Sampai sekarang masih. Lu pikir gitu ya. dari segalanya sebenarnya enggak? Permen biru apa-apa. Gue pernah. Tisu. Enggak. Ya tisu gue pernah. Tisu kering di sana. Tisu keren. Tisu pernah. Sampai gue. Lu tau nggak kayak lemper di lilit. Gila, sampai ditraktikin. Ditraktikin dia lagi. Wah, tisu gue pernah. Permen biru gue pernah dikasih. Itu worse gak sih Gok? Laki. Nah, kopi. Lu tau gak ada kopi kan? Ada produk kopi yang katanya bisa ini. Kopi. Iya, apaan gue ngerti. Dikasih saudara gue tuh. Nih, minum ini nih. Jen, gue besok setelah minum itu jut-jutan kepala gue kayak Bukan aduh kepala yang kenapa nih kayak orang kolesterol ngerti nggak lu? Gue kayaknya nggak cocok jadi gini-ginian nih.
Udah nggak mau lagi gue. Asli gue akhirnya ya udahlah. Nggak ada efeknya? Ada efeknya. Cuman ya ada efeknya, cuman nggak yang gue nggak tahu ya, karena pusing aja, jadi gue nikmatin, jadi kan kok pusing banget ya gitu, asli. Jadi gue nggak tahu gue salah minum atau gimana gitu. Tapi ya jujur gue pernah. Pengalaman pernah ya? Pernah lah nyoba-nyoba, cobain kan, penasaran kan. Kayaknya semua cowok pasti pernah deh. Nyobain. Pasti nyobain. Laki lu pernah nggak? Penasaran ya? Nggak akan ngomong sama lu, malu dia. Mungkin. Iya. Kalau setahu gue sih gue nggak tahu. Setahu Iya, gue nggak tahu, pasti. serius. Cuman ya itulah, Belum ada pernah. perubahan jam tayang. Ah, Jadi jamnya masih gitu-gitu aja. Yang iya, iya. tayangnya masih sama. Nggak ada perubahan durasi. Fantasi lu apa, Gok? Pernah nggak fantasi? Kan lu suka Vespa nih, terus fantasi di Vespa, terus apa tuh enak-enak? Ya kali fantasi di Vespa. Ya kali, nggak Enggak. apa-apa lah di garasi sendiri. Gue tuh bukan orang yang, Parkiran. ya gue juga ya itulah fantasi itu. Nggak ada, itu fantasi. Ada, pasti Jen ada. Cuman kan balik lagi, Lawan ya, tergantung lawan. Tergantung lawan. Aduh, iya gitulah. gitulah. Jadi nggak mau diterusin. Fantasi gue apa ya? Gue seperti ditanya ini juga karena malu, gue juga bingung fantasi gue apa ya. Bener tuh. Gue ya udahlah, fantasi gue sih banyak sebenarnya, pengen gini gitu. Ada nggak? Gue jujur gue nggak pernah pakai kostum-kostuman. Kan ada pasangan suami istri yang Iya dong. Stewardess, Iya. suster. kayaknya gue geli deh. Serius ya? Iya, gue waktu itu pernah pakai kostum suster. Tapi guanya tapi ya. Bini gue langsung, ngapain sih gitu. Drop loh. gitu. Drop, bye. Iya, jadi gue tiba-tiba datang ke kamar tuh pakai kostum suster, dia langsung males. Aduh, enggak gila ya. Jadi gue nggak pernah kayak gitu. Anteng ya? Karena gue ngerasa kayaknya geli deh, gue akan gitu tuh, kayak ngeliat ngapain sih, udah. Ya iyalah, orang dia pakai baju suster kan bininya. Gue iya makanya. Enggak ada. Gue sih pengen bini gue dicat silver. Ide bagus tuh ya. Suruh gini. Lumayan Di banget. Iya. jalan. Ntar 15 detik abis itu gini. Nih, salah satu suami idaman. Bininya ditempel. Ampun. Aduh. Oke deh, Gok. Satu lagi terakhir nih ya, kesayangan Maju, kita agak serius dikit. Gok, kalau di flashback, balik lagi ya ke masa-masa hidup lo dulu, ada nggak satu momen yang lo bener-bener pengen ulang lagi masa itu, Gok? Momen apa yang lo pengen kalau bisa lo ngulang lagi tuh masa-masa itu? Ini serius ya. Ini serius, nih serius. Sebenarnya gue sudah cukup bersyukur dengan apa yang udah gue jalanin ya, karena bagi gue apapun itu yang udah lewat itu adalah pelajaran hidup gitu. Jadi kayak gue nggak bisa jadi seperti ini atau bersikap seperti sekarang kalau misalnya gue nggak punya pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kayak gini lah, gue waktu itu gue punya adik paling kecil gue itu meninggal di 2013. Jadi itu jadi salah satu titik momen gue yang maybe the lowest point lah ya. Jadi gue baru merasakan kehilangan. Sebelumnya gue divorce sebelumnya. Terus habis itu setahun berikutnya gue kehilangan adik gue. Jadi itu mungkin kalau ditanya momen bareng sama dia sih. Karena waktu itu posisinya di saat dia meninggal itu gue lagi ada di luar. Oh, jadi lo nggak hadir nggak? Jadi gue nggak hadir di hari terakhirnya dia gitu. Jadi itu adalah mungkin momen yang gue pengen ada bareng sama dia. Karena kan kita kan kalau orang udah nggak ada baru kita, aduh kenapa gue kemarin nggak menghabiskan waktu sama dia? Kenapa kalau gue tahu waktu gue sependek ini sama dia, pasti gue akan lebih banyak waktu sama dia gitu. Cuma itu mungkin momen yang gue pengen balikin lagi ya. Cuman ya dari situ akhirnya gue belajar ya dari semua ya perjalanan hidup gue, dari struggling meniti karir, membangun rumah tangga segala macam, itu jadi pelajaran sampai sekarang sih. Gitu ya. Itu adek lo meninggal umur berapa, Mbak? Dia masih SMA waktu itu, Jen, masih umur 14-15. Wow. Gitu. Jadi ya pokoknya
Itu mungkin momen yang gue pengen. Momen jadi lo sadar ya. Ya. Ya lo waktu jangan take it for granted. Yes. Semua pengalaman hidup ya jadi modal, jadi dasar ya. Iya, ya kadang-kadang itulah. Jadi lebih menghargai hidup ya. Menghargai hidup, walaupun kesempatan. ya walaupun kita tahu kadang-kadang kita juga sibuk dengan kehidupan sendiri kita karena kita juga punya tanggung jawab masing-masing, tapi ada orang-orang yang terutama keluarga yang memang juga harus kita tetap maintain gitu. Perhatiin, Yo. ya. Iya kan. Iya. Wah, ternyata Wah, bijak sekali gua. Ya ampun. Bijak sekali Angga Anggok ini. Thank you banget yang gue. Sama-sama Jen, terima kasih udah mengundang gue. Aduh, thank you banget. Mudah-mudahan bisa nanti diundang lagi atau kita bisa berkolaborasi. Kan? Nanti gue bawain ke sini apalah ya. Apa? Vespa. Gue bawain. Ada pizza mie nggak sih? Ada nggak? Kayaknya belum ada ya. Nanti dia bawain ya. Nanti boleh gue ya? bawain. Anak kos banget ya. Anak kos banget. Aduh, thank you so much. Thank you, Jen. Anggok. Hari ini kita Terima kasih. ngobrol-ngobrol sama Angga Anggok ya. Mudah-mudahan semua yang di luar sana makin tahu ya siapa Angga Anggok. Mudah-mudahan. Oke, kesayangan Maje, ini special playlist edition Hotel Borobudur with Explore Imaje di Happy Hour Jennifer Maje X Borobudur with Angga Anggok. Yes. Gila, Happy Hour yang tadinya kita ngobrol berapa lama sampai akhirnya kayaknya jadi 3 jam ya, Anggok. Waduh, panjang banget. nih. Panjang banget. Aduh, kayaknya harus nginep di Borobudur ya. Iya dong. Kayak males pulang ya. Temenin Jen. Rasanya gitu ya. Pakai baju suster lagi tapi lagi pakai. Thank you so much all kesayangan Maje, ketemu lagi nanti di special edition yang berikutnya. Thank you so much Hotel Borobudur. Thank you so much Churchill Wine and Cigar Bar. Thank you so much. Bye-bye. Thank you, Jen.